Racun barat dan pengemis utara sudah kelelahan akibat adu tenaga dalam, tapi masih ingin adu ilmu. Maka mereka bergantian menyuruh Yoko untuk memperagakan jurus kungfu masing-masing. Pengemis utara memberi petunjuk gerakan tongkat pemukul anjing, Yoko memperagakannya. Racun barat memperhatikan dan memberi petunjuk Yoko jurus yang bisa mengalahkan tongkat pemukul anjing. Begitu seterusnya bergantian. Racun barat pelan-pelan menyadari siapa dirinya saat pengemis utara memanggil namanya. Dua jagoan yang dulunya bermusuhan itu akhirnya mati kelelahan dalam keadaan tertawa berangkulan. Yoko berduka karena sekali lagi kehilangan orang yang menyayanginya. Ia menguburkan keduanya berdampingan. Setelah turun gunung, Yoko melihat seorang petani yang memperlakukan kudanya secara kejam. Ia marah dan menolong kuda itu, melepaskan ikatannya lalu kemudian melepaskannya. Tetapi kuda hitam itu terus mengikuti Yoko. Akhirnya Yoko pun memandikan dan merawat luka-lukanya, serta menungganginya ke kota. Di lain tempat, Bibi Lung mendengar seseorang menyerukan kata Bibi yang mengingatkannya kepada Yoko. Orang itu berpamitan kepada bibinya untuk pergi ke pertemuan pendekar. Bibi Lung pun langsung memutuskan untuk mengikutinya. Yoko bertemu dengan rombongan pengemis yang akan berangkat ke pertemuan pendekar di mana Kue Cheng dan Ouyang akan hadir. Ia mengotori dirinya dan menyatu ke dalam rombongan hingga tak mudah dikenali. Ia melihat Kue Hu dan Bu bersaudara di sebuah kuil sedang berdoa. Juga rombongan Chuan Jin yang sedang membicarakan strategi pertanggungjawaban mereka di hadapan Kue Cheng akibat kaburnya Yoko. Walau tadinya tak ingin bertemu keluarga Kue, Yoko penasaran juga dan akhirnya dia pun menyusul sampai ke lokasi pertemuan. Tio Chike menggoda In Chi Peng soal Bibi Lung. Ia mengenali Yoko di antara kerumunan dan menyebutkan namanya, hingga Kue Cheng mendengar. Kue Cheng langsung menyambut Yoko dan memeluknya erat sebagaimana anaknya sendiri. Rombongan Chuan Jin menjadi salah tingkah, apalagi ketika Yoko bilang tak mau memberi hormat karena mereka tak pernah mengajarinya apapun. Kue Hu dan Bu bersaudara mengintip dari balik lemari. Yoko mengaku dikerjai dan selalu disiksa, dia tak pernah diajari kungfu. Ouyang mengaku salah karena tidak mengajari Yoko kungfu. Tapi Yoko berkata, dulu ia benci Bibi Kue, tapi kini sadar ilmu sastra dan sejarah amat berguna. Bibi Kue yang pertama mengajarinya baca tulis, tapi pendeta-pendeta ini sama sekali tidak mengajarinya apapun. Bahkan pendeta Hao membunuh nenek Sun yang sayang padanya. Kue Cheng dan Ouyang kaget. Hao Datong mengakui kesalahannya dan meminta Yoko membunuhnya, tapi malah ditertawakan Yoko. Dia berkata, kamu tahu paman dan Bibi Kue tak akan membiarkan aku membunuhmu. Kalau memang tulus menyesal, kenapa tidak meminta dibunuh saat tidak ada orang di sekelilingmu? Perkataan itu menusuk dan membuat Hao Datong pergi. Ouyang yang pintar ingin tahu apakah Yoko sama sekali tak bisa kungfu. Ia mengetes refleks Yoko dengan menyerangnya di daerah fatal. Tapi Yoko juga pintar. Ia tahu Ouyang tak bakal membunuhnya hingga ia tak beraksi sama sekali. Akhirnya Ouyang membiarkan Tio Chike menguji Yoko karena ingin tahu siapa yang benar. Yoko berakting seperti tak tahu kungfu, lari dan menghindar dari Tio Chike. Padahal ilmu kuburan kuno diciptakan untuk mengalahkan ilmu dasar Chuan Jin. Sehingga dengan cerdik ia bisa bertahan, bahkan bisa membalas Tio Chike di saat yang tepat, ketika Kue Cheng dan Ouyang tidak bisa melihat secara detail. Rombongan Chuan Jin yang malu pun meninggalkan ruangan itu. Kue Cheng dan Ouyang pergi karena harus menyambut tamu. Mereka menyuruh Kue Hu untuk mendampingi Yoko dan menyuruhnya ambil pakaian baru untuk Yoko. Kue Hu pun menyuruh Bu bersaudara pergi, sementara dia ngobrol bersama Yoko. Kue Cheng dan Ouyang merasa keputusan menitipkan Yoko di Chuan Jin kurang tepat. Kue Cheng ingin Yoko tinggal bersama mereka. Yoko, Kue Hu, dan Bu bersaudara bermain pacuan kuda. Tak disangka kuda Yoko bisa mengalahkan kuda merah Kue Cheng yang dikendarai oleh Kue Hu. Keakraban Kue Hu dan Yoko membuat Bu bersaudara iri.
Yoko menggoda Kuehu yang bingung memilih di antara Bu bersaudara. Dalam hati dia menganggap Bu bersaudara bodoh, tergila-gila kepada perempuan sombong seperti Kuehu. Dari atas pohon mereka berempat mengintip Ketua Luk sedang diajari Oeyong ilmu tongkat pemukul anjing. Oeyong membacakan teori kepada Tetua Luk. Bu bersaudara dan Kuehu mengantuk bosan. Tapi Yoko justru mengingat teori ini dan menghubungkannya dengan gerakan yang diajarkan pengemis utara. Oeyong tahu mereka mengintip dan menyuruh turun. Yoko masih berlagak tak tahu kungfu. Oeyong kemudian menyuruh Kuehu dan Bu bersaudara pergi, sementara Yoko tinggal bersamanya. Saat berdua saja dengan Yoko, Oeyong mengakui ia pilih kasih karena tidak suka pada ayah Yoko. Ia mengajari Yoko moral ketimbang kungfu karena Yoko dulu belum bisa mengontrol amarahnya. Tak disangka keputusan itu membuat Yoko menderita. Ia berjanji berusaha memperlakukan Yoko lebih baik dan akan mengajarkan semua kungfu yang ia miliki. Mendengar pengakuan jujur dan tulus Oeyong, Yoko menangis sejadi-jadinya. Hatinya cair, ia berjanji tak akan menyembunyikan apapun kepada bibinya. Saat hendak bercerita tentang kematian pengemis utara, Oeyong merasakan kram perut. Yoko menolong dengan menyalurkan tenaga dalam untuk menstabilkan aliran darahnya. Ternyata Oeyong sedang hamil anak kedua. Para pendekar berdatangan termasuk salah satu pengawal Kaisar Selatan yang bergelar pelajar atau sastrawan. Di hadapan para pendekar, Oeyong menyerahkan tongkat kepemimpinan partai pengemis Kaipang kepada Tetua Luk. Prosesi meludahi ketua baru membuat Yoko mual. Yoko diminta duduk dekat Oeyong. Ini membuat iri Kuehu dan Bu bersaudara. Pembicaraan mengenai siapa yang pantas menjadi pimpinan pendekar untuk melawan Mongol dimulai. Kue Cheng mengusulkan pengemis utara menjadi pemimpin. Mereka tak sadar pengemis utara itu sudah meninggal. Di tengah perdebatan, rombongan Chuancin tiba-tiba melaporkan kedatangan jagoan Mongol. Pangeran Hotu masuk mengatakan tidak ada kandidat yang pantas untuk menjadi pemimpin pendekar. Ia lalu memperkenalkan gurunya, Hakim Roda Emas. Melihat lekukan di jidatnya, Oeyong tahu ilmu Jindun amat tinggi karena ia ingat kata ayahnya. Bila ilmu orang Mongolia mencapai tingkat tinggi, jidatnya terlihat lekukan. Hotu berkata gurunya pantas jadi pemimpin pendekar. Oeyong menanggapi provokasi Hotu dengan mengajukan usul. Pengemis utara tidak ada di situ, tapi murid pengemis utara bisa melawan murid Hakim Roda Emas. Taktik ini bagus karena Kue Cheng merupakan murid pengemis utara dan ilmunya jauh di atas Hotu. Tapi Hotu berkelit bahwa walau hebat, ilmu Kue Cheng campuran berbagai ilmu dan bukan murni dari pengemis utara, jadi tidak pantas mewakilinya. Ia berkata ilmu yang murni adalah tongkat pemukul anjing. Hotu ingin mengalahkan tongkat pemukul anjing dengan kipasnya. Hotu mengejek orang Song hanya bisa mengandalkan kehebatan Kue Cheng. Tetua Luk yang baru dilantik maju melayani Hotu. Walau diakuinya ia baru menguasai 10% jurus tongkat pemukul anjing, keunggulan jurus ini adalah lincah dan tak mudah diduga. Hotu langsung kewalahan di awal, tapi lambat laun mudah dibaca. Yoko mengamati dan tak sengaja tertawa karena dalam hati sudah memprediksi kekalahan Tetua Luk. Kuehu dan Bu bersaudara menganggap Yoko sok tahu. Hotu melukai Tetua Luk dengan kejam hingga tongkat pemukul anjing terlepas dari tangannya. Hotu kemudian akan mematahkan tongkat pemukul anjing. Melihat ini, Oeyong turun tangan merebut tongkat dari Hotu walau sedang mengandung. Gerakan Oeyong amat cepat. Ia tak mau mengakui pihak Song kalah karena Hotu baru merasakan 10% ilmu tongkat pemukul anjing. Hotu pun mengusulkan pertandingan 3 ronde untuk menentukan pemenang. Ronde pertama Hotu akan menghadapi pengawal Kaisar Selatan yang bergelar sastrawan. Yoko mendadak mencium bau yang amat dikenalnya. Ia mencari-cari dari mana sumbernya. Ternyata Bibilung muncul di tempat itu. Yoko melompat dan menyambutnya. Perhatian pendekar teralih sejenak pada mereka.
Yoko dan Bibilung saling melepas rindu dan bertatap mesra di tengah arena pertandingan, tak mempedulikan orang sekitar sampai diusir oleh Hotu. Mereka menyingkir dari arena dan mengobrol berdua. Saking gembiranya, Yoko malah lupa banyak hal yang ingin diceritakan kepada Bibilung. Melihat baju Yoko robek, ia mengeluarkan peralatan menjahitnya dan menyulam baju Yoko seperti yang biasa dilakukannya di kuburan kuno. Yoko masih mengira Bibilung marah semata-mata karena ia menolak memanggilnya istri. Dengan tergagap ia berkata walau ia memanggilnya Bibi, tapi dalam hatinya ia selalu menganggap Bibilung adalah istrinya. Bibilung terharu dan bahagia mendengarnya. 你能不能再说？我要你说，在你的心儿，我们再也不分开了。 Sementara itu, sastrawan mempertontonkan kelihayannya memadukan ilmu jari matahari dan senjata andalannya pena kaligrafi. Dengan mengukir kata-kata ejekan di kipas Hotu, 没有，正是 Hakim Rodama sempat memberi petunjuk, namun pertempuran panjang ini tetap dimenangkan oleh sastrawan. Tapi di ujung pertandingan, Hotu menembakkan senjata rahasia. Ia berdalih bahwa tidak ada perjanjian dilarang menggunakan senjata rahasia. Senjata rahasia ini meracuni sastrawan, juga membuat pena kaligrafinya terlempar ke tempat Yoko dan Bibilung yang sedang asik mengobrol. Tinta hitam mengotori gaun Bibilung yang putih bersih. Melihat ini, Yoko langsung marah dan maju ke arena pertandingan. Hotu menghina Yoko, tapi hinaan itu malah dibalikan oleh Yoko hingga Hotu ditertawakan orang. 竟然承认自己是小畜生！ Yoko mengeluarkan jurus tongkat pemukul anjing untuk menyerang Hotu. Katanya ia tidak terima Hotu meremehkan pengemis utara. Semua orang kaget, terutama Kueceng dan Oeyong. Yoko membuat para pendekar gembira karena selain jurusnya yang lihai, perkataannya mengundang tawa saat ia mempermalukan Hotu. Yoko berkata gurunya juga ingin menantang untuk gelar pendekar. Hotu berkata kalau begitu ia harus menggunakan jurus ajaran gurunya. Yoko meminta di antara hadirin untuk meminjamkannya pedang. Semua berebut memberikan pedang kepada Yoko, termasuk pendekar wanita dari Chowanchin. Tapi Yoko menolaknya, malah memilih pedang biasa milik orang yang tidak dikenal. Ia sengaja mempermalukan orang Chowanchin. Ilmu pedang Yoko amat memukau untuk anak seusianya. Ilmu Hotu sebenarnya masih lebih tinggi dari Yoko, tapi tak mudah baginya mengalahkan Yoko. Kueceng antusias campur haru dan bangga melihat kehebatan Yoko. Ia berteriak-teriak sampai Oeyang harus menenangkannya. Hotu tadinya menganggap Yoko anak kecil, tapi setelah tak juga menang melawan ilmu pedang kuburan kuno, ia jadi serius menyerang dan membuat Yoko sedikit terdesak. Dalam keadaan terdesak, Yoko bertingkah seolah-olah melempar senjata rahasia. Hotu kaget menutupi kepalanya. Yoko berteriak berulang kali. Hotu jadi terus menghindar seperti orang bodoh. Setelah sadar Yoko cuma mengerjainya, ia tak mau tertipu lagi dan tak menghiraukan teriakan Yoko. Saat itulah Yoko menyerangnya dengan jarum tawon ke kakinya. Hotu termakan omongannya sendiri yang berkata tidak ada aturan tak boleh menggunakan senjata rahasia. Selanjutnya Dalpa maju melawan Yoko. Ia meneriakkan pertanyaan dalam bahasa Mongol. Yoko yang tak mengerti dan mengulang perkataan Dalpa. Terus demikian sehingga seperti terjadi percakapan yang membuat Dalpa mengira Yoko adalah reinkarnasi dari kakak seperguruannya yang telah meninggal. Jadi ia tidak mau melawan Yoko. Yang akhirnya dia pun bersujud dan menyerah kepada Yoko. Hakim Rodamas tak sabar. Ia menantang guru Yoko. Hakim Rodamas berkata kalau ia tak mampu mengalahkan guru Yoko dalam 10 jurus, maka gelar pemimpin pendekar jatuh ke tangan Bibilung. Pertandingan dimulai. Tingginya ilmu Hakim Rodamas membuat ubin retak dan penonton kagum. Tapi ia juga tak menyangka selendang Bibilung yang lembut dapat mengimbangi tajamnya roda-roda bergerigi yang ia lancarkan. Yoko menghitung secara asal sampai 20, mengganggu konsentrasi Hakim Rodamas. Setelah 5 jurus seimbang, Hakim Rodamas sudah dapat mengungguli Bibilung dan hampir mengancam nyawanya. Bibilung mengandalkan ilmu meringankan tubuh untuk menghindari serangan roda yang fatal.
Melihat ini, Yoko mencoba menyelamatkan Bibilung. Kue Cheng takut keselamatan Yoko terancam. Ia ikut maju menyelamatkan Yoko. Hakim Roda Emas malah menyambut pukulan Kue Cheng, ingin pamer kehebatan, tapi malah menyebabkan ia terluka dalam yang amat parah. Senjatanya terlempar dan diambil Yoko. Yoko mengejek Hakim Roda Emas. Hakim Roda Emas tak bisa menjawab karena terluka dan sibuk mengatur aliran darah. Melihat ini, Yoko malah makin meledeknya. Rombongan Mongol akhirnya pergi. Hadirin amat gembira, gelar pemimpin pendekar tidak direbut orang Mongol. Mereka berpesta dan menyanjung Bibilung dan Yoko dengan melempar-lempar keduanya ke udara. Perhatian semua orang pada Yoko membuat Bu bersaudara sebal. Chuan Qin juga menjauh. Kue Cheng dan Ouyang meresmikan Bibilung sebagai pemimpin pendekar. Semua hadirin memberi hormat di depan Bibilung. Bibilung yang lugu dan tak tahu tata krama dunia persilatan terpaksa dipandu Kue Cheng dan Ouyang untuk menerima hormat dan mempersilahkan bangkit. Mereka duduk dalam satu meja. Kebahagiaan Kue Cheng tidak terkira. Kepada Bibilung, ia mengutarakan maksudnya untuk melanjutkan ikatan keluarga Yo dan Kue. Ia meminta restu Bibilung untuk menjodohkan Yoko dengan putrinya Kue Hu.